Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam materi Al-Balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarhil Bidayati fi Ulumil Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafidhahullahu ta'ala. Dan telah kita ketahui bahwa balaghah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada ilmul ma'ani, ilmul bayan, dan ilmul badi'. Ilmul ma'ani ada 4 pembahasan. Yang pertama al-kalam, kedua al-qasru, yang ketiga al-ijazu wal-itnabu wal-musawah, dan yang keempat adalah al-waslu wal-faslu. Al-kalam dan al-qasru telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yang nomor 3, yaitu tentang al-ijazu wal-itnabu wal-musawatu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mempermudah bagi kita memahami apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani dalam kitab beliau ini. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, Al-babu thalithu al-ijazu wal-itnabu wal-musawatu wa fihi arba'atu dhabita. Al-dhabitul awwalu al-ijazu هو جمع معان كثيرة في ألفاظ أقل منها مع الإبانة والإفصاح. الضابط الثاني الإتناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. الضابط الثالث المساواة هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له. الضابط الرابع أنواع الإيجاز 2: ijazu qisarin wa ijazu hadfin. Bab yang ketiga berisi pembahasan tentang ijaz, itnab, dan musawah. Kaidah pertama dalam bab ini bahwa ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dalam lafaz yang lebih sedikit darinya, disertai kejelasan dan kefasihan. Maksudnya bahwa ijaz itu adalah kita menggunakan kalimat yang sedikit dengan makna yang mendalam atau bisa dijabarkan dengan luas. Dan setiap kata yang kita pilih di situ adalah kata-kata yang jelas dan termasuk bahasa yang fasih atau bahasa fusha, bukan termasuk bahasa amiyah. Dan ucapan-ucapan dari baginda Rasulullah SAW disifati dengan makna ini, dengan jawami'ul kalim, yaitu kata-katanya sedikit, ringkas, mudah dimengerti dan mudah dihafal, akan tetapi maknanya itu luas. Kita ambil contoh dari Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun. Dan di dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kalian. Ayatnya ringkas, hanya berbunyi walakum fil qisasi hayatun, dan di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Tapi maknanya itu bahwa ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh bila dia membunuh orang lain secara zalim, dia sama sekali tidak akan berani melakukannya. Sekali melakukan, nyawanya akan melayang juga. Inilah maksud dari ayat di atas, bahwa qisas justru menjamin kehidupan seseorang.
Ya, itu ya, di negara-negara yang menerapkan hukum qisas biasanya tingkat kriminalitas yang berupa pembunuhan itu sangat minim. Contoh yang kedua dari surat Fatir ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika." Apabila mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul yang sebelum kamu pun telah didustakan. Ya, pesannya di sini ringkas, apabila kamu didustakan, maka rasul-rasul yang sebelum kamu pun telah didustakan. Nah, ada makna tersirat dari, yaitu kalau sekarang kamu didustakan oleh kaum kamu, maka rasul-rasul yang sebelum kamu juga telah didustakan. Maka ambillah pelajaran dari mereka. Misalnya Nabi Musa gitu ya, kan beberapa kali didustakan oleh Fir'aun dan juga Bani Israel. Tapi Nabi Musa itu tetap tabah, tetap semangat dalam berdakwah. Nah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memperdakwah. Jika mereka mendustakanmu, maka sungguhnya para rasul yang sebelum kamu juga telah didustakan. Ya, di sini untuk ayatnya tidak kami beri harokat dan tidak kami tulis terjemahannya karena nanti akan ditulis ulang di slide sebelum yang terakhir. Kaidah kedua dalam bab ketiga ini adalah tentang itnab, bahwa itnab adalah menambahkan lafadz pada suatu makna untuk tujuan tertentu. Ini itnab adalah lawan dari ijaz. Kalau ijaz tadi ngomong sedikit, maknanya panjang. Kalau ini ngomongnya panjang, sedangkan makna yang diinginkan hanya sedikit, akan tapi memiliki tujuan. Kenapa ngomongnya harus panjang seperti itu? Misalnya kita ambil contoh ucapan Nabi Zakaria yang diabadikan dalam surat Maryam ayat keempat. Qala rabbi inni wahanal admu minni. Dia, Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Sungguh tulangku telah lemah. Ini bisa diringkas dengan beliau mengatakan, ya Tuhanku, aku tua. Ya Tuhanku, aku telah tua, aku sudah tua gitu. Nah, tapi karena ini berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mencoba merangkai kata-kata yang mungkin lebih sopan atau kata-kata yang lebih menunjukkan bahwa beliau itu sangat butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, sungguh tulangku telah lemah. Jadi ini itna lawan dari ijaz. Sekali lagi bahwa ijaz itu kata-katanya sedikit, maknanya banyak atau panjang, dengan itna mengucapkan kalimat yang panjang yang sebenarnya maknanya sedikit, akan tapi disyaratkan bahwa menggunakan makna kalimat yang panjang ini punya tujuan. Nah, antara ijaz dan itnab ini ada yang namanya musawah. Kaidah ketiga, musawah adalah menyampaikan maksud yang diinginkan dengan ungkapan yang sepadan dengannya. Nah, jadi kalau musawah ini tidak panjang juga tidak pendek, di tengah-tengah. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Nah,
Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Ya, ayat ini kita tidak bisa meringkasnya ya. Dan juga diungkapkan terlalu panjang juga tidak tepat tempatnya. Karena ini berisi perintah kalau melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka, jangan duduk bareng mereka. Sudah berbicara tentang hal lain, baru silakan berkumpul dengan mereka lagi. Ya, ini tidak memakai ijaz, tidak juga memakai itnab, tapi memakai ungkapan yang sesuai, yaitu musawah. Kaidah keempat, kembali kepada ijaz, bahwa ijaz itu ada dua macam. Ada ijaz qisar atau kalimat padat, dan ada ijaz hadfi atau kalimat ringkas. Contohnya sama dengan yang telah kita sebutkan dengan pengertian ijaz tadi. Contoh ijaz qisar, kalimat yang padat itu di surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun, dan dalam qisas itu ada kehidupan bagimu, bagi kalian. Itu ijaz qisar, kata-katanya memang padat segitu saja, tapi maknanya panjang. Ijaz hadfi adalah kalimat yang ringkas. Contohnya surat Fatir ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Dan jika mereka mendustakan engkau, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Nah, ini tadi takdirnya ada pesan yang tersirat atau pesan yang dibuang gitu ya. Takdirnya adalah wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika fa ta'assa bihim wasbir. Maka ambillah pelajaran dari mereka dan bersabarlah. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa zadakum ilman nafi'a. Jika ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Ya, pesan saya jangan malu-malu untuk bertanya ya. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau itu jadi pintar, jadi penafsir Al-Quran yang ulung itu karena dua hal ya, bi qalbin aqul wa lisanin sa'ul, dengan hati yang selalu digunakan untuk berpikir dan dengan lisan yang rajin bertanya. Maka kalau tidak tahu hendaklah bertanya. Dan materi berikutnya insyaallah adalah tentang al-waslu wal faslu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.